Keroncong itu simple, nggak susah dimaininnya, tapi begitu kalian explore lebih dalam, banyak banget yang bisa digali pas main keroncong. Awalnya sih sebenarnya kalau mau tarik sejarahnya sih mulainya di SMP. Kita di graduation, kita ada performance, kita pilih keroncong. Nah, terus ke bawah sampai kita semua SMA, di SMA PL. Jadi kita kadang-kadang suka main keroncong di sekolah. Kita bawa ukulele dan lain-lain. Nah, suatu saat Pak Gigi, guru SMA Pangdulur ya, itu ngeliat kita main keroncong. Terus dari situlah Pak Gigi mungkin mencoba untuk fasilitasi kita. Gitar berbunyi riang. Bagus, gimana bagus mainnya? Keren sih. Awal tuh SMP tuh pertama Ivan sama Michael. Itu mereka dulu waktu ujian SMP, mereka tuh pertama main. Dulu gue masih belum. Terus akhir tuh gue emang main musik juga. Terus akhirnya gabung sama Ivan sama Michael, jadi bertiga nih pertama SMP. Di langit hijau. Akhirnya masuk SMP, SMA PL. SMA PL masuk, terus akhirnya udah Pak Gigi lihat tuh kita main dan mereka tahu kita main, akhirnya kita di lobby lah sama Pak Gigi untuk main. Di bawah sinar bulan. Habis ternotis kayak mau diwadahi gitu sama Pak Gigi sama sekolah. Gimana kalau lu bikin komunitas ini jalan, lu ajak teman-teman lu lagi lebih banyak, kita sekalian melestarikan musik yang tradisional gitu kan. Jalanlah akhirnya mengajak beberapa orang yang mau-mau aja gitu, yang ditawar-tawarin yang kira-kira mau. Salah satunya gua juga. Ketika beberapa anak kelas 11 itu suka main ini di depan ruangan saya di lantai 2, mereka istirahat lagi nyanyi dan seterusnya. Terus saya tanya, kamu suka main alat cakcuk gini? Suka, dan kebetulan bisa Pak, seneng saya. Kenapa? Nggak ngerti sumpah matematika Kak, sampai sekarang udah sudah nggak ada selesai. Matematika doang, gue juga nggak ngerjain. Ini lu kerja lain udah? Iya. Lu bawa aku sih gak? Coba lu main dulu deh. Kayaknya tuliskan dari sini deh. Mending main di situ yuk. Mereka ada 3 sampai 4 anak. Lalu saya tanya, mau belajar keroncong? Mau. Tapi nggak ada gurunya Pak Gigi. Oke, waktu itu Bu Durgiwal ada cerita kalau punya teman di Jakarta, satu alumni dari SPG Vanit, jago main alat-alat musik, gesek, macam-macam. Waktu itu saya diberi nomornya, terus saya telepon, bisa nggak ke sekolah? Kita latihan, ada anak-anak yang pintar main musik. Lah ini saya tunggu-tunggu ini, telepon dari sekolah PL.
Oke, saya datang. Nah, waktu itu hari Senin datang, anak-anak saya ajak ke ruang sebelah. Dulu ruangnya kita pakai ruang sebelah ini, yang sekarang jadi ruang gym ini. Terus anak-anak di situ kita kumpulkan. Ada 3 anak, cakcuk, terus ada gitar, terus ada biola. 4 anak ya, 4 sampai 5 anak ya. Yang paling saya ingat tuh Ivan. Ivan itu spesialis megang cak ya dia. Terus kemudian Tote itu megang cuk. Terus Michael itu megang biola. Terus Theo ini bass. Wah, 4 orang ini yang saya ingat. Terus kemudian ada lagi karena pasang surut, ada yang sering gabung, sering enggak itu. Tapi yang 4 ini yang seringkali masuk dalam ingatan saya dan dia seringkali hadir untuk semangat latihan. Satu lagi, setelah setahun itu kita punya pemain biola keren namanya Jordi. Jordi itu yang ketika di Net TV dia yang nyanyi itu Jordi. Dia jago main biola, macam-macam dia bisa. Oh, satu lagi, Arya itu spesialisnya gitar dia. Akhirnya Mas Agis ngelatih 1 lagu. Lahirlah Keroncong di hari itu. Kalau kamu lihat di YouTube-nya juga ada. Dan saat selesai, minggu depannya, itu hari Rabu ya, Kamis, enggak deh, Selasa, Rabu, Kamisnya langsung. Mereka main di hari waktu kita ada pameran pendidikan, langsung main. Di YouTube-nya juga ada itu, anak-anak baru pertama kali main dilihat orang umum. Nah, seru, akhirnya lahirlah Keroncong, PL. Keroncong anak muda pamudi luhur namanya gitu. Nama saya Agustinus Esti Sugeng Dwi Harso, itu nama ini. Terus nama ini AGES, Agustinus Esti AGES Sugeng Dwi Harso. Tapi karena saya sekolah untuk pendidikan musik, di belakang ada BMusEd, Bachelor Music Education. Nah, karena Ki itu dari Ki itu adalah gelar untuk guru atau pelatih atau seseorang yang menguasai di bidangnya, makanya Ki Agis Dwi Harso BMusEd gitu. Ya. Keroncong, sebenarnya keroncong itu adalah perubahan sudah dari musik yang dibawa, alat musik sebenarnya. Keroncong, kalau kita bicara mengenai keroncong itu karena genre ya. Tetapi sebenarnya ketika bangsa Portugis kalah dengan Belanda di Malaka, kemudian menjadi tawanan. Nah, orang-orang Portugis yang dulu berdagang itu kan membawa alat-alat musik. Alat-alat itulah yang membuat kita menjadi kemudian kelak menjadi cikal bakalnya keroncong. Itu kemudian bangsa Portugis yang ke sana kemari membawa alat musik itu secara nggak sengaja karena ditawan oleh Belanda dibawa ke Batavia. Mereka menjadi kaum Mardikers yang kegiatan mereka di daerah Cilincing itu mereka kalau siang menjadi nelayan, ada yang menjadi petani, kalau malam mereka bermain musik dengan alat musik yang mereka bawa. Orang sekitar mendengarnya seperti trong, kemudian itu loh orang-orang yang main keroncong gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Tetapi sebenarnya alat musik Eropa yang dibawa oleh bangsa Portugis kemari itulah dipakai untuk memanifestasikan alat musik yang sudah ada di Nusantara. Apa contohnya? Ada gamelan, ada bonang, ya, ada siter, ada kendang. Terwakili oleh siapa? Cello. Kalau kita dengar cello kan deng dudung tak kendudung det. Nah itu ya kira-kira gitu. Nah, kemudian suara ukulele kalau kita main bonang yang di situ
Bonang yang di situ kan suaranya dulung deleng kedulung 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 deleng deleng. Nah, itu seperti interlocking bonang itu. Imbalnya bonang itu kemudian digarap juga menggunakan ukelele yang alat musik yang perubahan dari alat-alat yang dibawa oleh bangsa Portugis itu. Kemudian ada suara siter. Siter kan gamelan ini. Yaitu di keroncong caknya itu ting dong dong ding ding dong 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 ding ning tawangono ning 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 nah gitu. Nah, Arthur tuh yang main tuh. Nah, biasanya Arthur tuh nanti kalau main langgam Jawa kan ting ding 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 dong 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 ding dong 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 ya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada rebab ya, alat gesek sebagai fiddle-nya atau leader-nya. Itu menggunakan apa? Violin ya. Itu sampai di situ aja keroncong. Nah, keroncong PL ya berarti mulainya tahun sebenarnya 2013 lah. 2012 gini. 2012 karena 2010 saya waktu itu kan saya masih di Amerika, saya di New York, kemudian Bruder Giwal sebagai kepala sekolah inbox saya karena teman saya sekolah dulu, Mas bantu saya momong di PL, bantu saya momong dalam arti momong itu kan mendampingi mengajar untuk anak-anak PL gitu. Wah, aku gak jadi guru, rambutku gondrong, wis gak apa-apa, anak PL juga gondrong gitu. Nah, makanya kemudian saya satu-satunya guru yang gondrong di PL karena memang dari awalnya nggak apa-apa gondrong, anak-anak PL juga gondrong gitu. Tapi gini, PL memulai keroncong itu tidak semata-mata karena saya. Memang sudah ada para pendahulu, ya, namanya Ivan sama Tote, ya, Kak Ivan sama Tote, sama siapa itu, Theo, itu mereka sudah mendului suka main cukcak, ada Michael segala itu. Nah, mereka sudah mendului dulu main. Dan kemudian saya hanya diminta untuk mengarahkan ke mereka dengan pendampingannya Pak Gigi itu di perjalanan di 2012-2013, ya. Nah, gitu. Jadi saya mengarahkan secara teknis bagaimana bermain keroncong, tetapi bahwa mereka sudah mempunyai effort, sudah mempunyai usaha juga untuk bermain musik keroncong, sudah mempunyai goodwill untuk melakukan musik keroncong itu sendiri. Ya. Lalu kemudian ya berjalan ke sininya saya kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana bermain keroncong, bagaimana memberikan pengertian keroncong itu dibagi menjadi apa saja. Kemudian saya mengajarkan bagaimana ini yang keroncong, ini yang langgam tradisional, itu tugas saya secara detail. Karena pengalaman saya memang selama ini saya menjadi leader di musik keroncong, di keroncong Tugu. Yaitu mulai dari tahun 93 saya sudah mengiringi musik keroncong. Tahun 94 saya sudah menjadi arranger keroncong di TVRI Nasional. Dulu saya masih ganteng, nggak kayak sekarang gitu. Saya main di orkestra keroncong ya, sudah mengiringi ada Ibu Sundari Sukoco, kemudian para penyanyi-penyanyi yang lettingannya beliau. Nah, kemudian saya juga sudah beberapa kali ke Eropa bersama musik keroncong Tugu. Saya sebagai pemain biola dan saya sebagai pembicara dalam workshop ya mengenai musik keroncong di Den Haag di Belanda, yaitu tahun 2006 dan 2008. Nah, dan 2007 saya membuat komunitas musik Taman Suropati Chamber. Nah, disitulah saya karena sering bertemu media, lalu kemudian media menulis saya dengan nama yang mudah dipanggil yaitu Ages. Jadi makanya saya masuk ke PL dipanggil dengan nama Mas Ages dulu sama anak-anak. Nah, kalau sekarang dipanggil Ki itu karena selain sudah tua, yaitu tadi saya sudah nerangkan bahwa ada kaitannya dengan kemampuan terhadap satu profesi. Nah, suatu hari mereka latihan rutin, sudah merasa bisa, lagu gereja mereka latihan, lagu gereja ya. Setelah lagu gereja lancar, terus dia mencoba. Kita pertama kali tampil di gereja itu di Blok B. Kita ngiringi keroncongnya, anak-anak SMP kurnya. Nah, mereka latihan bareng, 2-3 kali latihan,
akhirnya berani tampil di gereja Blok B. Nah ini, di gereja Blok B ini menjadi kunci pembuka, mereka tampil di mana-mana dikenal. Ceritanya gitu. Jadi melayani di gereja berkat Tuhan melimpah mereka. Akhirnya dapat main di mana aja. Pernah karena dia main di situ, terus akhirnya didengar satu orang dari perusahaan besar Mitsubishi Corporation itu ngundang untuk main lagu Bengawan Solo versi Jepang dan lagunya Remember Me itu loh kalau nggak salah ya. Mereka latihan satu lagu barat sama lagu keroncong sama beberapa lagu yang mereka minta. Wah, itu luar biasa itu. Main di sebelah kantor memberikan surprise kepada pimpinan yang akan pindah. Nah, itu anak-anak luar biasa. Habis itu sudah terkenal ya, dikenal banyak orang. Akhirnya kita pernah loh main di DPR MPR, seru kan? Kantor Wakil Rakyat itu waktu kita diundang oleh satu kegiatan ulang tahun 3-4 kali kita main di gedung rakyat, main keroncong. Yang mendengarkan memang senior semua. Kita nggak ada yang pernah ngebayangin bisa tahu isinya gedung DPR MPR itu kayak apa, tapi somehow kita diundang, ada job juga di situ, ngundang keroncong PL, kita bisa masuk, kita bisa foto-foto di situ. Itu juga agak aneh tuh, apa itu keroncong anak SMA diundang ke gedung DPR MPR, lumayan pengalaman yang kita nggak kira lah. Pernah juga kami main karena di situ ada petinggi-petinggi, maka kita main juga di CSIS. Nah, itu kelompok intelektual keren juga. Kita ulang tahun CSIS diundang. Ini pas gue udah lulus sih. Jadi pas gue udah lulus, tapi pemain cello belum ada kan. Jadi gue lulus, terus di tahun gue lulus tuh ada acara kita main di PL Don Bosco di Semarang. Nah itu pengalaman paling seru sih, karena ya dari perjalanannya kita di kereta kejebak banjir, terus kita dioper naik bis. Keretanya harus berhenti di Pekalongan atau di mana, kita nyambung pakai bis. Bener-bener dari sekolah berangkat ke stasiun malam-malam. Bawa bas betot gede, alat-alatnya kita bawa semua tuh, tanpa dikantongin biar kelihatan kalau kita keroncong. Gila, itu kan biasa nggak pernah ya jalan-jalan yang sama grup keroncong gitu. Kayak wah itu seru banget. Kita explore di sana,
kita bonding juga, saling kenal satu sama lain. Terus selama di sana nge-jam, main keroncong bareng sama anak-anak PL Don Bosco. Ya pokoknya kita nginep di PL, di kelas, seru deh pokoknya kegiatan di sana. Yang menarik lagi kalau opung oma yang ulang tahun, anak PL, itu pernah kita diundang. Kita yang penting dikasih makan aja, anak-anak senang itu. Gimana awalnya bisa ngundang anak Tarki? Jadi beberapa anak Tarki itu juga kan kita satu SMP. Itu, kita jadi emang udah ada kenal-kenal, sama-sama seneng musik lah ya. Kayak ngeband, nyanyi, keroncongan. Jadi kita ajak lagi dan kebetulan mereka sekolahnya di Tarki. Dan dulu kan kayak PL Tarki kan deket banget kan, seru kan pokoknya jodohnya kalau PL itu ya sama Tarki ya sama PL gitu. Jadi ya udahlah kita ajak collab bareng. Ya semuanya suportif, dari sekolah juga support, dari anak-anaknya juga semangat latihannya karena ya itu kayak ini kegiatan positif dan menurut kita keroncong itu seru. Terus ya udah, jadi kita jalan di beberapa job sampai dibikinin acara tuh beberapa kali kita bareng sama Tarki. Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan, berayun-ayun ombak mengalir ke pantai Sendang Gurauan. Mas, ini TV mintanya syuting kita jam 3 pagi berangkat, bisa gitu? Bisa. Jam 3 pagi loh Mas. Ya, jam 5 pagi kita sudah ada berangkat. Padahal main jam 6, jam 7. Wah, orang tuanya nganter. Terus kita nungguin sambil ngantuk-ngantuk. Tapi anak-anak tetap semangat. Saya tanya, tidur nggak tidur Pak Gigi? Kita penasaran. Wah itu kita juga baru pertama kali merasakan. Itu menurut kita seru banget. Waktu itu kita masuk di Indonesian Morning Show ya? Iya, Net TV. Itu keroncong PL diundang ke situ kita buat masuk. Nyampe sana ya udah, kita masih sepi, tapi anak-anak semangat. Itu luar biasa. Menghiasi Yang mengesankan itu adalah bahwa, gila loh, jam segini begitu senangnya, begitu cintanya mereka dengan sesuatu itu yang udah mereka sepakati itu, kemudian jam berapapun bangun. dunia serta murni pemandangan di bawah sinar bulan purnama. Sebenarnya ini bukan program ekstrakurikuler, tapi ini masih kegiatan khusus. Jadi selama ini masih kegiatan khusus. Waktu itu diperuntukannya karena untuk kepentingan bahwa bagaimana ya kalau kita mencoba sesuatu di sekolah ini, dan ini yang terjadi, ada komunitas musik keroncong ini. Gitu. Semalam itu bersuka. Ya kita sih mikirnya pertama kenapa enggak? Karena musik keroncong itu beda di kalangan masa muda, dan kita juga yang pertama mungkin di kalangan SMA di Jakarta. Dan keroncong itu juga nggak mainstream kayak musik-musik lainnya mungkin ya. Alat-alatnya nggak kayak alat-alat biasa. Kita ada biola, bass, selo. Selonya ada 2, selo gesek dan selo petik. Selo petiknya beda, dan ini cuma 3 senar. Terus ada yang namanya cak, ada yang namanya cuk. Targetnya pas kita lulus mungkin saya sendiri belum pengen pisah sama mereka karena kita lagi saat bagus-bagusnya juga sih. Ya mungkin kita juga pengen topnya mungkin sampai dipanggil luar negeri. Berarti bikin band aja Mas, kalian aja dibikinin band kalau misalnya kalian udah lulus toh? Iya, pengennya sih gitu, cuman teman-teman pada masih pengen kuliah juga. Oke, siap. Serta murni pemandangan.
pertama saya perkenalkan, ya, nama lengkap saya Agustinus Mulyono. Saya masuk di SMA Pangdulu Jakarta ini tahun 1993. Nah, kemudian karena Darwato ditarik menjadi sekjen, saya tahun 2018 itu menjadi kepala sekolah di sini. Awalnya ya saya kira kalau saya hanya 6 bulan karena di sini kan selalu yang menjadi kepala sekolah bruder. Tapi ya ternyata ya sampai sekarang. Waktu itu zamannya Bruder Giwal sepertinya ya, zamannya Bruder Giwal itu memang ada komunitas atau ekskul ya dari keroncong, yaitu memang ini ya sangat menjadi perhatian bahkan dari masyarakat ya. Dari sini sendiri mungkin itu menjadi sangat menarik karena anak-anak yang di era sekarang ini mungkin ya lebih banyak yang musik atau yang kekinian yang saya kira mungkin tidak tertarik dengan seperti keroncong itu kan ya sebenarnya itu kan warisan budaya Indonesia yang mungkin ini patut untuk kita lestarikan. Bahkan akhir-akhir ini pun saya sering ya ada dari orang tua bahkan masyarakat yang mengharapkan ya keroncong ini dilestarikan di PL ini. Tapi saya sebagai kepala sekolah sekarang kalau itu mau dihidupkan, saya sangat mendukung sekali karena ya seperti kadang ada orang tua atau alumni yang pengen ada acara nanti keroncong datang, dan juga untuk kegiatan yang ya bisa menyatukan. Itu. Nama saya Sandy Pradika, biasa dipanggil Pak Sandy, King Sandy. Tapi kebanyakan anak-anak manggilnya Pak juga. Masuk PL tahun 2021. Jadi sebelum ada wabah Covid, saya mulai ngajar di sini sampai sekarang. Raja pertamanya bernama Sanjaya. Bapak Ibu yang penuh sukacita, mari kita sambut Keroncong Brawijaya. Nah, Keroncong PL peran saya lebih ingin memposisikan diri saya sebagai pendamping. Karena di sini pembina ada rekan saya Ki Ages yang mungkin kita bisa membagi tugas tidak hanya di depan, di belakang, tapi kita pembagian tugas antara di atas panggung, di depan, dan di belakang. Ya guys, di bagian performer, saya di bagian untuk mempersiapkan anak-anak keroncong ini antara sound, kemudian perizinan untuk latihan seperti itu. Anak PL yang pertama kali saya latih di PL itu ada Arthur yang mukanya Cina itu. Ya, kemudian ada yang main cakcuk, Arthur dan Erikson. Kemudian selanjutnya ada Nico. Nico dia udah fasih di violin, jadi dia tinggal menambah untuk pengalaman di musik keroncong aja karena dia emang basicnya di musik tapi lebih ke musik klasik seperti itu. Timothy Dradio, kalau Timothy dia emang pure violin. Violin dia awalan belajar karena ada pembelajaran violin di kelas seni. Jadi
dia tertarik. Kemudian Timothy. Nah, Timothy ini dia basicnya pertama kali di band. Di band masuk, kemudian saya lihat dulu ada keroncong. Saya butuhnya ini anak-anak harus aktif lagi di musik, entah musik apapun. Masuklah si Timothy. Jadi bareng. Timothy sudah bisa. Jadi Arthur dulu masih belajar chord dan lain-lain. Saya kira ya awal lebih ke Arthur dan si Erikson. Timothy sudah bisa main karena dia basicnya di band. Seperti teman kalian, Bima mungkin. Bima dari band, dia masuk ke keroncong karena regenerasi. Timothy yang mulai mau kegiatan UTBK atau ujian sekolah. Ketika Ki Agus sudah jadi guru di sini secara full dan Mas Sandy sudah datang, ya udah saya mundur pelan-pelan karena sudah ada teman-teman yang bidangnya udah ahli. Maka saya ketika generasi sebelum ini, ketika pokoknya Mas Ages, Mas Sandy ada, saya sudah mengurangi sehingga mereka berdua jalan. Nama gue Timothy, gue di sini sebagai siswa. Gue sekarang kelas 12. Ya, nama saya Dredio, saya sekarang menduduki kelas 12. Jadi awalnya itu pas kelas 1 kan kita udah dapat materi violin ya, lebih tepatnya di SMA PL itu. Ada tuh awal-awal saya itu nggak ikut acara graduasi kelas 12-nya saya. Nah itu udah mulai tuh keroncong dari situ. Saya tuh baru masuk setelah acara itu. Dan saya masuk karena saya ngelihat teman-teman saya kok kayaknya seru masuk kayak ginian. Terus saya juga ada interest gitu sama violin. Jadi saya coba bilang ke Ki Ages, guru kita, Ki mau coba dong masuk grup keroncong. Terus akhirnya dari situ mulailah perjalanan sampai kemarin kelas 11 saya. Oh, gue main violin dari awal. Gue belajar violin itu di SMA PL bener-bener dari nol sampai bisa perform di mana-mana. Dan alasan gue milih violin itu karena basicnya gue itu suka nyanyi. Dan violin adalah satu-satunya instrumen yang paling mendekati seseorang menyanyi. Karena dia itu bisa jadi solois, tapi dia juga bisa jadi sebuah chord. Makanya gue itu pilihnya violin sih pas awal. Pada masa itu gue sama si Timothy itu cuma berdua yang tua sendiri. Ibaratnya lah ya tua sendiri karena satu tingkat di atas. Gue itu ngebikin supaya nggak ada yang namanya itu hierarki kelas 12, kelas 10 gitu nggak ada di keroncong. Karena gue butuh komunitas ini tuh untuk jadi satu. Karena kalau misalnya ada senioritas, takutnya malah pas di stage takut. Pas kita lagi pergi main, bukannya cek kanan kiri malah diem-dieman. Kan kalau kayak gitu nggak bisa. Jadi yang terpenting itu adalah ngebikin batasan umur dan segala macam itu nggak ada dalam sebuah grup. Terutama kalau misalnya di SMA. Karena di SMA itu paling egonya tinggi lah. Merasa bahwa, oh gue yang paling tua, oh ya luar itu sebenarnya nggak penting. Lu mau paling tua tapi kerjaan lu nggak bener, kelakuan lu minus, nggak buat apa. Jadi itu yang terpenting buat gua. Hampir malam di Jogja. Yang paling membekas mungkin penampilan pas Raga Muda sih. Soal penampilan situ menurut gue rada sedikit hancur. Pertama, kesiapan alat belum terlalu siap. Bass gue itu jacknya buat masukin jack hilang. Terus yang kedua ada kesalahan nada dasar di satu lagu. Jadi mainnya ngaco gitu satu tim. Oke, sure, kita bisa mainnya. Kita kalau latihan kompak dan segala macem. Tapi kan yang di dalam stage itu nggak cuma kekompakan dalam main doang. Ada unsur-unsur lain seperti audio trouble. Apalagi untuk alat musik elektronik. Yang kalau misalnya kita nggak bener audionya, yang ada nanti malah jelek dan kacau segala macem. Nah, di keroncong, karena kita itu kan masih awal banget ya. Ibaratnya tuh kan keroncong PL itu sebelumnya terputus gara-gara pandemi. Kita baru mulai lagi. Nah, jadi pathway-nya untuk sebagai keroncong yang bagusnya itu belum ada tok gitu. Jadi kita masih mempelajari sambil jalan. Terus makanya kelas 12 itu mulai diajarin cara penggunaan alat di elektronik gimana, cara setting audio gimana. Itu baru mulai diajarin di kelas 11 akhir, kelas 12 lah.
Itu sih dukanya, karena kita pas main di Raga Muda, kita ngabisin banyak waktu cuma gara-gara setup audio doang. Yang semestinya itu kita udah main, dan yang akhirnya malah jadi sebuah kegagalan lah ibaratnya. Walaupun ya emang nggak yang segagal-gagal itu banget, cuman itu krusial lah. Yang main komplit sih, ada gua, Nicholas, main violin. Nicholas nggak ada ya. Yang gantiin violin tuh Dredio. Terus yang main gitar Felix, main cakcuk juga ada. Terus pas ini juga ikut ngisi main cello, sama gua main bass. Tahun lalu saya dan anak-anak berada di sini, ya, tetapi dengan orang yang berbeda, dan itu adalah romantika grup musik di sekolahan. Pasti dalam 3 tahun ya ada pergeseran, ada perubahan, dan setiap angkatan pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Tahun ini kami belum punya pemain cello. Nah, hari ini sedianya ada alumni yang mau membantu main cello, tapi dia harus tangani operasi pasien mendadak. Jadi akhirnya saya tangan kiri saya dengan piano nanti main cello. Nggak apa-apa. Bung Andri selamat sore, Mas Paksi selamat sore, selamat datang. Terima kasih Mas Fajri yang telah memanggil Keroncong PL. Tepuk tangan dong buat Mas Paksi dan Keroncong PL. Ayo. Lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Yang paling berkesan itu salah satunya di Cilincing. Saat itu kita anak-anak keroncong hanya beberapa, kurang lebih 5 orang, bass, cakcuk, gitar, violin, dan ada tambahan Ki Agis untuk keyboard karena di sana kita iringi misa. Dan datanglah si manajer yang dulu memang belum ada manajer. Kita bingung mau ini si anak ini giat banget untuk bisa ikut dalam kegiatan bermusik, walaupun di sini dia tidak bisa main alat musik, tapi kita kembali lagi untuk sesuatu untuk anak ingin berkegiatan bermusik tidak harus main musik, tapi dia berkecimpung untuk di dalamnya mengatur formasi, untuk mengatur di belakangnya, itu juga termasuk kegiatan bermusik. Dan jadilah saat itu kita rundingkan bersama Ki Agis sebagai pembina atau pelatih, ya kita sepertinya butuh manajer dan si anak ini diangkat sebagai manajer. Hingga sekarang kita latih, kita arahkan untuk di belakang grup Keroncong yang sekarang. Jadi kombonya musik keroncong ini ada cuk, ada cak, kemudian ada cello. Ini kombonya musik keroncong. Itu juga yang menjadi ciri khas dari musik keroncong juga, Pak. Jadi kalau misalnya musik keroncong harus ada 3 alat musik ini terutama. Itu udah harus ada begitu ya Pak ya? Sebenarnya keroncong tuh bukan hal yang tua gitu loh. Dari musik apapun bisa dibikin keroncong, jazz pun keroncong, bossa pun keroncong bisa sebenarnya. Maksudnya ya jangan menganggap keroncong tua, jangan menganggap keroncong tuh kayak udah nggak bikin lu berkembang lah gitu kesannya. Keroncong tuh pasti kalau misalkan lu dalemi dan lu kembangkan, pasti lu akan menemukan satu poin yang dimana itu kayak ya itu oke gitu loh. Kita mulai ajak, kita promosi ke setiap saat pelajaran. Ya ini ada beberapa
foto yang masih tersimpan, ada video di YouTube anak-anak PL, yaitu kita bumbui supaya kita sajikan ke teman-teman supaya mau untuk belajar musik keroncong. Ya ini anak PL, ya ini yang di kegiatan positif anak-anak PL dulu yang sampai sekarang harus kita lakukan. Adik-adik kelas, kenapa saya bilang adik-adik kelas? Karena mereka ini semua adalah satu alma mater bersama dengan saya. Saya ini senior kalian di Pangudi Luhur. Ada yang tertarik tapi belum bisa, it's okay, kita ajari pelan-pelan. Awalan kita harus tanya dulu memang sudah ada basic apa. Kalaupun bisa main gitar, Pak, oke. Tapi saya belum bisa main cakcuk. It's okay, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan sampai akhirnya dengan konsisten sampai akhirnya bisa. Seperti awalan dulu si Erikson, si Arthur juga belum pasti tentang alat musiknya seperti apa, akordnya bagaimana. Ya lama-lama karena konsisten mereka, ya sekarang mereka sudah bisa dikatakan siap perform. Pada saat kita masuk keroncong SMA PL, kita tuh nggak cuma memainkan alat musik atau mempelajari musik. Kita juga mempelajari bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita berorganisasi. Emang, kalau dilihat, komunitas itu tidak seperti organisasi yang formal, kayak contohnya OSIS. Tapi, everybody nggak harus start dari 100. Banyak kok yang start dari 0. Jadi terus berjuang, terus semangat. Yang paling penting adalah kalau ketika masuk keroncong, kelakuan jangan minus. That's it. Mau jelek mainnya, mau nggak jago-jago, selama attitude lu bener, dan lu mau untuk belajar terus, I can guarantee you 99% of the time you will success in life. Udah. Satu kalimat buat generasi keroncongnya sekarang, jangan pernah malu buat jadi pemain keroncong, buat suka keroncong. Jangan pernah puas sama hasil kalian, tetap explore. Thank you udah mau main keroncong, melanjutkan keroncong Pangudi Luhur. Itu sih. Dari dulu juga gue mikirnya ini harus nggak cuma di angkatan gue doang nih adanya gitu. Gue pengen sampai ke bawah juga lanjut terus. Cuma gue bersyukur dan berterima kasih sih sama sekolah dan sama anak-anak PL-nya juga yang sekarang yang masih ada ketertarikan gitu. Karena kalau gue dulu waktu gue mengejalaninya, gue mikirnya ini anak SMA nih misalkan, lu ngeband, oke, keren gitu kan. Cuma lu anak SMA udah sama PL punya ciri anaknya gondrong-gondrong semua, cowok semua, tapi lu mainnya musik yang tradisional gitu. Lu ngelestariin budaya Indonesia, dan keroncong tuh musik yang keren banget kalau menurut gua. Jadi cobalah lu tengok sedikit nih, ada kegiatan yang keren, seru, terus abis itu melestarikan budaya Indonesia juga, dan lu belajar banyak hal sih gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik banget, coba ditengok aja gitu, siapa tahu tertarik gitu kan, jadi ada penerusnya lagi gitu. Oke, anak-anak terus lanjutkan apa yang sudah dimulai oleh kakak-kakak di tahun 2012 dengan keroncong, alat musik. Para bruder itu punya visi ke depan jauh banget, beli alat dan akhirnya bisa memberikan perjalanan cerita anak untuk
mempunyai keterampilan tertentu, mempunyai passion itu luar biasa. Para buder itu membelikan alat-alat, terus akhirnya mereka terpancing melakukan sesuatu. Nah ini, kamu meneruskan itu nggak gampang ya, makanya saya kira kita menunggu kalau ketika pelajaran musik seriusin, kamu punya keterampilan apa, dalemin, akhirnya kamu bisa mengaktualkan dirimu melalui musik. Nah salah satunya kan keroncong. Apalagi nanti perlu nih manajer-manajer kayak Rainer yang lain supaya nanti lahir juga. Ya aku nggak bisa main musik tapi aku bisa membantu memanajemen, ya itu luar biasa juga. Itu latihan juga saya kira. Selamat berjuang untuk terus menampilkan keroncong PL. Keroncong muda pangudi luhur. Terima kasih. Oke, makasih Nur. Sukses ya keroncong yang sekarang. Kita selalu mengikuti zaman semakin berkembang, kita ikuti bagaimanapun keroncong modern, sebutan sekarang, keroncong ska, keroncong reggae, keroncong macam-macam. Jadi diperbanyak lagi, jangan malu untuk mengeluarkan apa yang sudah kamu lihat, yang sudah kamu dengar saat berkumpul dalam kegiatan bermusiknya, curahkan, kita pasti mengarahkan dengan baik lewat pengalaman kita juga, seperti itu. Musik keroncong mungkin kurang populer di kalangan anak muda, tapi tidak untuk kelompok anak muda yang tergabung dalam grup keroncong SMA Pangudi Luhur ini. Mereka mampu memainkan nada-nada keroncong dengan apik. Halo, selamat sore Bentara Budaya Jakarta, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Kalian luar biasa sekali. Inilah generasi muda pewaris keroncong. Solid. Dalam keadaan macam apapun itu, mau lagi hancur, mau lagi di atas, solid. Makan tetap bareng, latihan terus, nggak ada yang berantem. Pokoknya kita sebagai keroncong SMA PL itu tetap satu. Jangan sangsi lagi, nasib negeri bergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan sukarela. Jadilah pahlawan Indonesia, rela korbankan jiwanya. Indonesia merdeka, adil makmur serta sentosa. Putra-putri Indonesia berjuang sekuat tenaga. Pemuda serta pemudi, jangan sangsi lagi,
nasib negeri bergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan sukarela. Jadilah pahlawan Indonesia, telah kurbankan jiwa